menyelam di dasar laut untuk mengibarkan merah putih? Sebenarnya pengibaran merah putih itu kita lakukan hampir setiap tahun. Hanya saja perbedaan tahun ini ada mermaid. Saya sebagai mermaid menyerahkan bendera. Jadi saya tuh bukan bercita-cita mau jadi kepala daerah. Sebenarnya kan almarhum suami saya, tapi kan ada kecelakaan. Jadi saya melanjutkan. Saya kan gubernur perempuan yang pertama di Maluku Utara. Saya nggak suka seremonial. Saya bilang program angin. Bagaimana Bu Sherly turun langsung menghadapi aksi massa? Kita turun mendengar apa aspirasi mereka, sehingga kemudian tidak berkelanjutan. Sherly Coanda, sosok perempuan dengan paras cantik, kini menjadi orang nomor 1 di Maluku Utara. Wanita kelahiran 8 Agustus 1982 ini menjabat sebagai gubernur menggantikan suaminya Benny Laos yang tewas akibat insiden kecelakaan speedboat 12 Oktober 2024. Dengan jiwa yang tegar, ia pun optimis mampu meneruskan perjuangan mendiang sang suami untuk memimpin Provinsi Maluku Utara. Saya memutuskan untuk melanjutkan. Mari kita ubah rasa kehilangan kita menjadi rasa penghormatan kita kepada Pak Benny Laos. Sejumlah program pun telah disiapkan sang gubernur selama 5 tahun ke depan. Mulai dari peningkatan kesehatan, sarana pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk mengubah negeri rempah menjadi lebih baik. Bahkan belum lama ini sosok Sherly Coanda kembali viral di jagat media sosial usai mampu meredam aksi unjuk rasa di Ternate. Dengan penuh keberanian dan ketenangan yang dimiliki, Sherly menemui para pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Sherly pun dianggap sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat. Jalan, padahal kita semua ini kan ada banyak mama-mama yang makannya dari pendapatan harian. Jadi kalau ekonomi berhenti kan kasihan juga mereka ya. Kita ini semua rakyat Indonesia, merah putih, mau yang terbaik. Sebelumnya Sherly Coanda juga viral di media sosial usai menggelar upacara kemerdekaan Indonesia di bawah laut dengan menggunakan kostum layaknya Putri Duyung atau mermaid. Sherly dengan hikmat mengikuti rangkaian pengibaran bendera merah putih di bawah laut Maluku Utara. Lantas, pendekatan seperti apa yang sesungguhnya dilakukan Sherly Coanda untuk memajukan negeri rempah Maluku Utara? Dan berikut perbincangan Abraham selengkapnya bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Coanda. Ini dia tukik yang akan dilepas liarkan, dikembalikan ke habitatnya. Ini emang biasanya lahirannya di pantai ya? Karena kalau di alam suka dimakan. Kan? Ini dihasilkan dari kelompok penangkar kita. Iya, jadi emang ada penangkaran supaya resiko hidupnya lebih tinggi. Oke, jadi resiko hidupnya ketika dilepas ke alam itu berapa persen? Pernah riset nggak Bu? Enggak, cuman kalau dia bertelur alami, ditutup-tutup pasir kan kadang dimakan hewan lain. Kalau ini pada saat bertelur itu dijagain sama warga, nanti sudah netas, sudah agak kuat baru dilepas. Jadi dia untuk hidup itu lebih tinggi. Kalau nyelam di Jiko Malamo sering ketemu yang udah gede. Nah, silakan Bu untuk melepas liarkan. Kita akan bersama-sama ya melepas liarkan tukik kembali ke alam. Pinggir sini aja Bu. Sini aja jalan, nanti dia jalan. Ya, jalan untuk sensornya bisa. Iya, untuk dia latihan.
sobat, kita di kediaman Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda. Saya Abraham Silaban akan wawancara dengan Bu Sherly. Belakangan Bu Sherly viral mengenai penanganan aksi unjuk rasa yang ada di Maluku Utara. Belakangan pula ia viral mengibarkan merah putih di dasar lautan sambil menyelam. Tentu ada persoalan-persoalan lain juga yang akan disoroti, ketimpangan ekonomi yang terjadi di Maluku Utara, termasuk juga tambang-tambang nikel yang persoalannya tentu harus dibereskan oleh Bu Sherly Coanda. Saya Abraham Silaban, kami diterima dengan baik oleh Bu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda. Terima kasih Bu, sudah menerima kami. Bu Sherly, segar terus ya Bu ya. Kami lihat aktivitasnya ke lapangan nggak henti Bu. Iya. Kita melepas penyu atau Tukik. ya. Iya. Ya, kemudian juga ada beragam aktivitas yang membuat saya pikir seharusnya kehilangan energi. Tapi apa rahasianya Bu Sherly? Dibawa happy aja. Dibawa bahagia. Ya dibawa happy, di enjoy. Oh, Jadi bawaannya happy, jadi full energi terus. Oke, full energi terus, dibawa bahagia sekalipun sebetulnya saya paham ya. Menjadi seorang kepala daerah itu nggak mudah. Iya. Pasti banyak tantangan, pasti banyak persoalan. Dan belakangan persoalan itu juga datang dalam bentuk aksi kebebasan berpendapat. Iya. Dan yang menarik adalah ketika Bu Sherly, saya pikir satu dari jarang sekali yang terlihat kepala daerah yang langsung berhadapan-hadapan dengan para pendemo. Ini dengan mahasiswa ya Bu ya, ada 2 hari berturut-turut. Iya. Pertama di Ternate, Ternate, kemudian di Sovivi. Bagaimana Bu Sherly, seorang gubernur turun langsung menghadapi aksi massa yang kita tahu belakangan sesungguhnya sudah ada nada miring, bahkan juga sudah ada potret yang terjadi di ibu kota, aksi kerusuhan, kemudian juga penjarahan rumah ke rumah, itu tidak membuat Ibu genter, tidak membuat Ibu takut? Pertama, sesuai dengan arahan dari Mendagri, kita semua kepala daerah diharapkan balik ke daerah masing-masing dan bertemu mendengar langsung aspirasi dari mahasiswa dan masyarakat. Yang kedua, bercermin dengan apa yang terjadi di pusat. Pada intinya kan mahasiswa hanya ingin didengar. Iya. Jadi ketika masyarakat dan mahasiswa berkumpul di tanggal 1 dan tanggal 2 ingin menyampaikan aspirasi mereka, saya selaku kepala daerah provinsi berkoordinasi dengan Forkopimda provinsi, dengan wali kota, kita turun mendengar apa aspirasi mereka sehingga kemudian tidak berkelanjutan. Karena kan di sini biasanya rata-rata aktivitas itu udah selesai di jam 6 sore karena kan waktunya sholat. Kemarin saya bertemu mahasiswa itu kalau nggak salah jam 3:30 atau jam 4 gitu, jam 4 kayaknya. Ini yang di Sovivi? Itu yang di Ternate. Ya, setelah bertemu memang sempat agak memanas ya, sempat lempar-lemparan karena mereka ingin menduduki kantor DPRD Kota Ternate, tapi kan dihalangin oleh polisi. Jadi mereka mencoba menerobos, akhirnya kalau lihat di sosmed kan agak sedikit memanas. Tapi kemudian baiknya di sini ketika waktunya sholat semuanya break, sholat dulu. Kemudian selesai sholat kita turun mendengar aspirasi mereka. Setelah itu mereka bubar. Ketika Ibu turun, Ibu tidak takut? Bahwa ada kekhawatiran saya bakal dilempar, ada kekhawatiran itu ada, tapi karena sudah berkoordinasi dengan Forkopimda, ada Pak Kapolda, ada Pak Danrem dan Lanal yang mendampingin, jadi saya lumayan tenang sih dan berdoa dan kan niatnya baik mendengar aspirasi. Kemudian saya selalu menganggap masyarakat Maluku Utara itu anak-anak saya, jadi ya mendengar dengan niat baik dan bersyukur kemarin berjalan dengan baik. Tapi pada prakteknya memang aksi unjuk rasanya tidak ada yang sampai rusuh ya Bu ya? Pada prakteknya sampai dilempar-lempar. Pembakaran. Ada bakar-bakar ban, bakar ban, lempar-lempar. Ada beberapa luka masuk rumah sakit, tapi ya terkendali lah, relatif terkendali. Tapi kan melihat potret yang ada di ibu kota Bu, dan juga bukan hanya di ibu kota ya, ada di berbagai kota, provinsi. Nah ini cukup mengkhawatirkan keadaannya. Iya. Dan
Karena nggak pingin sampai ya, jadi saya memilih untuk turun mendengar langsung biar selesai daripada kemudian berkelanjutan sampai malam terus khawatir ada yang terbakar, kan semuanya rugi. Nah, Ibu sudah menyinggung hantu masa lalu itu. Apakah kemudian tidak ada bayang-bayang kemudian untuk mengambil langkah pada saat itu? Keadaan sudah tidak terkendali. Ada hal yang harus diperhitungkan, jangan sampai terjadi seperti layaknya 98. Ibu seorang perempuan, dan kita tahu juga secara identitas Ibu juga minoritas. Ini bukan bicara soal primordial, kita bukan bicara soal isu SARA, tapi ini bicara mengenai realitas politik yang ada, begitu. Ibu nggak pernah terbesit untuk paling nggak terbang dulu ke suatu tempat yang aman bersama dengan keluarga dan sebagainya? Enggak ya. Memang ada beberapa teman saya yang kemudian menyarankan atau ada yang berangkat, tapi feeling saya positive thinking tentang Indonesia. Saya tidak merasa bahwa akan sampai ke situ. Bukan meng-underestimate, cuman saya positive thinking bahwa segala sesuatu, bahwa sebenarnya kan kalau mungkin agak berbeda case yang kemarin dengan yang 98. Saya melihat case yang ini sebenarnya murni mahasiswa hanya pengen didengarkan. Bahwa kemudian dalam proses mengutarakan pendapat kemudian ada entahlah ada yang bilang penyusup atau sesuatu yang terjadi di luar kendali, perusuh, itu saya nggak tahu. Tapi pada dasarnya kan mereka ingin menyuarakan aspirasi mereka. Masyarakat merasa bahwa ekonomi itu sekarang susah. Mereka merasa bahwa Hidup semakin sulit. Iya, hidup semakin sulit, dan saya mengerti. Oleh karena itu mendengar, kan kita ada ini kan karena rakyat ya, maksudnya saya dipilih juga oleh masyarakat. Tugas saya menjadi kepala daerah kan utamanya itu mengadministrasikan APBD itu untuk kesejahteraan mereka supaya hidup mereka lebih baik. Mereka menitipkan amanah dan hak mereka atas APBD itu kan kepada saya. Basicnya kan seperti itu. Nah, untuk bisa memberikan solusi terbaik buat mereka kan saya harus mendengar mereka. Dan memang kan faktanya banyak yang curhat bahwa ekonomi itu tidak berjalan dengan baik saat ini. Ketika Ibu mengatakan memang kondisi berbeda dengan 98, tapi dalam perspektif lain bisa dilihat ada kemiripan. Salah satu kemiripannya adalah penjarahan. Iya. Dan kalau kita lihat dulu 98 yang dijarah adalah toko-toko, dan kali ini lebih nekat lagi. Yang dijarah rumah pribadi. Bu kaget nggak? Itu ada. Aku kaget. Kalau yang itu di luar prediksiku. Sebenarnya sempat ada kekhawatiran, kok kayaknya dengan gampangnya itu terjadi. Ada kekhawatiran bahwa itu kemudian akan berkelanjutan kemana-mana. Tapi kan kemudian Pak Presiden dan kemudian Pak Kapolri juga memberikan perintah yang tegas, dan setelah itu beberapa hari ini kita lihat semuanya terkendali ya. Ya, dalam gambaran kita kan tentu saja seorang yang disebut sebagai anggota DPR, kemudian juga bahkan pejabat tinggi negara seperti Ibu Sri Mulyani gitu, bisa diterobos rumahnya dan kemudian diambil barang-barang pribadinya. Kita mikir kalau mereka aja gitu, apalagi kita gitu. Ada kekhawatiran itu. Tapi pada prakteknya itu tidak melunturkan semangat Ibu untuk tetap bertemu dengan. Iya, sebenarnya tujuan saya bertemu itu untuk mencegah itu tidak terjadi. Saya merasa bahwa mungkin jika didengar di awal-awal dan ya itu pendapat saya, tapi kan mungkin ada hal lebih besar yang kita tidak tahu ya. Jadi saya bertemu sebenarnya supaya kan tujuannya menyampaikan aspirasi. Betul. Kita turun mendengar, kita cari solusi, kita berikan beberapa opsi solusi. Kan udah kan, mission accomplished. Ya, biar kemudian tidak merembet ke hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Ibu kemudian viral tuh, menyangka nggak viral itu? Enggak sih, tadinya nggak menyangka. Saya memang rutin mengupload semua kegiatan saya. Rutin mengupload atau rutin apa ya disebut belakangan ini memviralisasikan kegiatan? Sebenarnya semua kegiatan saya upload. Jadi setiap kegiatan saya upload. Lebih ke kemudian masyarakat tahu saya ngapain. Dan ya ada beberapa video yang kemudian algoritmanya keluar dari Maluku Utara.
Iya, dan itu yang membuat kemudian Bu Sherly Coanda ya, tidak hanya menjadi tokoh yang ada di Maluku Utara, tapi juga perhatian, bisa saya katakan perhatian dari hampir di seluruh penjuru Nusantara, gitu Bu. Termasuk sebetulnya ya tone positif bagaimana Ibu menangani para pendemo, itu salah satunya Bu. Tapi balik lagi Bu, ada saja tetap ya berpikir negatif di balik itu tentu saja. Ada yang mengatakan, oh jangan-jangan ini sudah settingan, jangan-jangan ini sudah direka-reka dan segala macam. Ibu menanggapi seperti apa? Saya sih tidak pernah menanggapi apa kata orang. Yang penting saya tidak seperti ya buat masyarakat yang ada di situ hari itu ya memang bukan kan saya tidak bisa merekayasa demo ya. Emang kita udah tahu bakal ada demo berapa hari sebelumnya. Saya juga sudah berencana untuk turun bertemu dengan mahasiswa dan ya semua jalan natural gitu aja. Dan kan begitu banyak kamera yang ada di situ juga. Sumber postingan juga bukan dari sosmed saya aja. Kayak contoh kemarin ada P3K yang administrasinya bermasalah. Ya. Ya saya batalkan SK-nya. Kalau nanya anak-anak perempuan sekarang cita-cita mau jadi apa? Ada yang jawab mau jadi gubernur. Menyelam di dasar laut Maluku Utara untuk mengibarkan merah putih, itu salah satu yang mendapatkan perhatian cukup banyak Bu. Saya bilang bombastis lah. Sudah terencana demikian Bu? Pernah terpikir bahwa akan semasif itu dampaknya? Sebenarnya pengibaran merah putih itu kita lakukan hampir setiap tahun. Jadi ada kegiatan WASI Wanita Selam Indonesia yang ketua umumnya itu Bu Tito Karnavian, istri dari Pak Mendagri, ketua umum PKK. Hanya saja perbedaan tahun ini ada mermaid. Saya sebagai mermaid menyerahkan bendera. Sebenarnya juga saya sudah melakukan aktivitas mermaid itu udah lama dari tahun 2020. Kenapa? Karena sebagai mengagumi karakter Disney. Pertama saya memang selalu pengen coba bagaimana jadi mermaid di bawah laut tadinya awalnya, tapi kemudian suka aja. Sebenarnya itu kegiatan saya healing sebenarnya. I see. Cuman karena mungkin nggak ada gubernur yang melakukannya sehingga terlihat berbeda mungkin. Padahal sebelumnya saya juga udah melakukan postingan mermaid, cuman waktu itu kan belum jadi gubernur. Jadi sebenarnya entah karena mermaidnya atau karena saya hari ini gubernur kemudian saya mermaiding gitu. Karena mungkin bukan aktivitas yang normal dilakukan oleh seorang gubernur. Dan menanggapi kemudian komentar-komentar netizen seperti apa, Bu Sherly? Netizen mengapresiasi, menganggap bahwa itu cara saya untuk mempromosikan Maluku Utara. Dan itu memang juga tujuan sehingga Maluku Utara didengar. Karena dulu kalau nanya Maluku Utara, dari mana? Dari Maluku Utara. Mereka suka tanya Maluku Utara di mana? Di Maluku gitu. Maluku Kieraha. Maluku Kieraha itu sebutan karena Kieraha 4 kesultanan, 4 gunung. Dan ternyata keindahan alamnya ada di dasar lautannya. Karena 70% wilayah laut, keindahan bawah lautnya itu potensinya banyak. Dampak nggak sih Bu? Langsung banyak wisatawan nggak sih yang datang sini? Banyak yang datang sekarang. Banyak yang tanya, Bu Sherly itu nyelamnya di mana gitu? Saya mau nyelam juga. Saya selalu kasih tag location, jadi kemudian mereka biasanya udah tahu. Banyak komunitas freediving yang datang, fotografer yang datang, bahkan kemarin ada bikers yang datang gitu. Dari kementerian pun jadi banyak yang datang. Oh iya itu dia tuh. Dari kementerian, dari pusat juga melihat Maluku Utara sebagai satu potensi. Ya, sebenarnya memang kita berpotensi, hanya mungkin belum dilirik karena belum terdengar. Sekarang lebih terdengar.
Ibu tadi sebut secara pariwisata meningkat ya Bu ya? Sudah mulai terukur Iya, mulai peningkatannya? terlihat. Mulai terlihat ya Bu ya? Dari penerbangan. Iya, penerbangan Oke. sering full sekarang. Oke. Dan okupansi perhotelan di sini bagaimana Bu? Sering penuh juga. Oke, sudah mulai ya Bu ya? Nah, Ibu merasa nggak faktor Ibu menjadi yang bisa disebut sebagai magnet pariwisata itu, magnet ketertarikan terhadap Maluku Utara? Saya merasa dampaknya, saya merasa banyak tamu sekarang yang datang. Tapi apa karena saya atau karena apa kan saya nggak tahu, orang yang menilai. Ya orang menilai, tapi Ibu juga merasakan setiap 1 meter orang akan minta foto sama Bu Sherly. Kalau Ya. di sini, kalau di Maluku Utara. Wah, di Jakarta juga saya pikir demikian ya Bu ya. Bu Sherly lewat gitu. Udah mulai seperti itu pasti ya Bu ya? Jakarta mungkin nggak terlalu, lebih ke Indonesia, Maluku, Sulawesi. Oke. Kalau Jakarta ada, tapi nggak banyak. Dan saya rasa positif. Karena bagaimanapun seorang yang melewati ujian yang gak mudah dan ia mampu melakukan langkah-langkah yang luar biasa adanya, ya harusnya ya diapresiasi Bu. Dan terus terang ya, saya berharap Ibu menginspirasi banyak orang Bu. Ibu merasa sudah menjadi inspirasi banyak orang Bu? Untuk di Maluku Utara, kalau nanya anak-anak perempuan sekarang cita-cita mau jadi apa? Ada yang jawab mau jadi gubernur. Di Maluku Utara itu jangankan gubernur perempuan, calon gubernur aja tidak pernah ada yang perempuan. Calon aja tidak pernah ada yang perempuan. Jadi saya kan gubernur perempuan yang pertama di Maluku Utara. Kemudian juga gubernur perempuan ketiga se-Indonesia. Jadi ini juga tanggung jawab buat saya, buat kalau saya perform baik 5 tahun, bahwa ya kita perempuan juga bisa memimpin walaupun terlihat, kan biasanya awal pasti yang merasa perempuan dia nggak tahu apa, dia lemah gitu kan. Tapi kadang saya merasa kekuatan kita sebagai perempuan adalah karena kita lebih lembut kali ya, kita lebih mau mendengar, kita lebih bisa sabar mengajari, lebih bisa sabar menuntun ya. Tapi kemudian ketika harus tegas, saya juga tegas. Jadi mudah-mudahan saya bisa perform baik 5 tahun ini, sehingga membuka pintu buat perempuan se-Indonesia bahwa jika saya bisa seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman birokrasi dan politik, yang penting punya hati untuk pengen Indonesia lebih baik, maka semua perempuan lainnya juga bisa. Ya, bicara soal ketegasan, Ibu yakin bisa tegas terhadap siapapun yang terafiliasi dengan tim pemenangan Ibu ketika running for the governor, misalnya mereka melakukan penyelewengan, abuse of power, lain sebagainya? Saya Ibu bisa selama tegas 6 sama mereka? bulan ini menunjukkan profesional. Jadi walaupun mereka relawan, tapi kalau salah ya tetap harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Oke. Saya mengajarkan semuanya bekerja dengan profesional dan harus adil. Apa haknya rakyat, jangan kita ambil. Apa haknya ASN, jangan ambil. Apa haknya bawahan, jangan diambil. Kayak contoh kemarin ada P3K yang administrasinya Bermasalah? ya, Oke. ya saya batalkan SK-nya. Itu belum lama ini, Bu ya? Iya, karena kan dia mengambil spot mereka yang lebih berhak. Dalam beragam contoh yang pernah ada, praktek-praktek yang sudah terjadi, kebanyakan kompromi dengan DPR-nya, Bu, dengan legislatornya, gitu, Bu. Kompromi Antara untuk eksekutif, apa? entah itu kebijakan, anggaran, budgeting misalnya, Bu. Bagaimana Ibu mengatasi persoalan itu, Bu? Mengatasi jebakan kompromi, di sisi lain Ibu mengatakan bahwa perempuan itu seharusnya bisa tegas, gitu. Pengalaman saya 6 bulan ini mulai dari perubahan anggaran, APBDP, kemudian persiapan anggaran 2006, pada dasarnya itu DPR kan sudah punya kuota pokirnya ya. Selama pokirnya kita nggak ganggu, di sini juga mereka nggak ganggu program kita sih. Dan selama kita menjalani urutannya benar, kita tidak ada kompromi, kita tidak melakukan kesalahan, tidak ada ruang untuk minta kita berkompromi sih. Kan ada tahapan-tahapannya itu. Tahapannya saya laluin dengan benar, sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada ruang untuk kemudian saya buat salah, kemudian saya minta kompromi. Gitu. Oke. Dan itu diminimalisir, diantisipasi ada di pintu kerja. Biasanya kan kompromi itu kalau kita udah salah.
Terus kita minta mereka untuk terima aja. Kan terjadilah kompromi di situ. Tapi ketika kita berusaha untuk benar, Ya. kan tidak ada ruang untuk kompromi. Maka dari itu kemudian di sanalah akan ditelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengentaskan persoalan di Maluku Utara. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan. Dan sampai sekarang masih ada. Ya, pemerataan ekonominya belum inklusif, belum merata. Mengapa demikian, Bu? Kita pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kuartal 2 ini 32%, tapi kan itu di bidang pertambangan ya. Nikel ya? Iya, hilirisasi nikel. Masyarakat kita masih banyak yang rumahnya tidak layak huni, masih banyak yang pendapatannya di bawah 2 juta. Mungkin pertama akses ya, kalau saya bilang jalan dan jembatan kita itu belum terhubung dengan baik. Ya. Kemudian level pendidikan kita itu belum merata, sehingga masih ada kesenjangan kesempatan untuk meningkatkan kelas ekonominya mereka. Itu PR saya yang harus diberesin. Pertama, rapiin dulu rumahnya, kemudian kasih anak-anak mereka kasih pendidikan yang baik, dan jalan jembatan disambungkan sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang sama. Baru ekonominya bisa naik. Oh, berarti balik lagi infrastrukturnya harus dibangun ya, Bu? Ya, karena kan itu dia tuh. Industrialisasi nikel kan sedang berjalan di Maluku Utara, Bu. Dan Ya, kemudian tapi bagaimana kan efek tumpahnya kepada warga dan tidak ada bicara efek soal langsung. Beda kalau kemudian pertumbuhan ekonomi karena pariwisata. Itu stakeholder-nya lebih. lebih banyak yang menikmatinya ekonominya. Kelapa juga kan ada ya, Bu ya? Kelapa sekarang sedang jalan. Nah, ini juga berdampak Kelapa langsung nggak? akan menjadi salah satu solusi untuk peningkatan nilai tukar petani, karena 60% warga Maluku Utara kan petani. Kita sekarang sudah ada 2 pabrik dengan mereka total 2 pabrik itu beli Oke. kelapa sehari 600.000 butir ya. Iya. Kita target bertahap menuju ke mungkin dalam 2 tahun kebutuhan kelapa itu bisa sekitar 2 jutaan butir per hari. Oke. Ya. Harapannya itu bisa nambah nilai tukar petani. Pastikan program itu bermanfaat, bisa menambah kepintaran otak rakyat, atau buat masyarakat kenyang, atau menambah dompet masyarakat lebih sejahtera. Karena saya udah jadi kepala daerah ya, Bapak kalau buka itu banyak banget seremonial. Saya bilang program angin. Dengan potensi yang disebutkan tadi, termasuk juga ada perikanan ya, Bu ya? Iya. Nah, perikanan, Ibu kasih bantuan juga tuh. Iya, bantuan kapal. 217 kalau saya nggak salah ya, 217 kapal 1,5 sampai 1,5 3. sampai 3 GT. Oke, 1,5 sampai 3 GT itu akan berimplikasi langsung terhadap para nelayan ya, harapannya ya, Bu ya? Iya. Di sini kan tangkapannya rata-rata tuna. Kali tangkap tuna tuh mereka bisa dapat 3-4 juta satu Oke. ekor. Nah, itu juga, Bu, bagaimana kemudian memprosesnya itu kan dengan cara cepat, kemudian mengekspornya Kita apabila mengatur ekspor. Jadi kita dapat bantuan tahun ini 6 titik kampung nelayan. Kita sendiri sediain tambahan 3 titik. Kita sudah punya existing 10 titik untuk dalam situ tuh ada pabrik es, ada cold storage. Yang jadi PR sih mungkin sekarang SPBUN. Jadi kita harus siapin BBM subsidi buat nelayan sehingga kapal ini kan cuman salah satu supply chain, dibutuhkan hulu sampai hilir supaya habis nangkap bisa simpen, dapat es, BBM murah, kemudian jual gitu. Itu kita bangun bersamaan. Luar biasa. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan di tingkat lokal, tapi pendekatan yang dilakukan juga ke nasional, ya saya juga cukup salut, Bu Sherly. Karena Ibu melakukan pendekatan yang linear dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam Astacitanya, Iya. dalam kebijakan-kebijakannya. Ya kan tugas kita, saya sebagai gubernur kan perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Emang tugas kita adalah memastikan Astacita berjalan di daerah kita masing-masing. Dan berprogres terus ya, Bu ya? Ya, berprogres, semuanya berprogres. Dan memang kebetulan program ketika kampanye kemarin itu mirip dengan Astacita Pak Presiden. Memang kita memprioritaskan basic need
nelayan, petani kita sejahterakan. Tuh, ada Pak Presiden tuh di belakangnya. Dari 600 kepala daerah, saya termasuk salah satu dari 6 yang dipilih dipasangkan langsung oleh Pak Presiden. Oke, Itu suatu kebanggaan sih. luar biasa. Pernah terpikir nggak bakal jadi menteri atau naik level untuk mengurusi pusat misalnya? Belum, karena kan tujuan saya ini kan bukan karir politik ya. Tujuan awal kan, jadi saya tuh bukan bercita-cita mau jadi kepala daerah. Kan ini tanggung di tengah jalan. Sebenarnya kan almarhum suami saya yang berkompetisi untuk menjadi gubernur waktu itu. Tapi kan ada kecelakaan. Kemudian beliau meninggal di tengah-tengah. Jadi saya melanjutkan. Sebenarnya kan melanjutkan cuman karena Panggilan? iya, sebenarnya bukan panggilan sih. Kayak apa yang beliau sudah janjikan pengen saya selesaikan Oke. di Maluku Utara. Jadi fokusnya ke Maluku Utara. Target 10 tahun, Bu? Coba 5 tahun dulu, kalau berhasil dan kalau rakyat merasa saya berhasil, baru bisa ngomong lagi. Kalau targetnya 5 tahun berhasil, digadang-gadang menjadi salah satu kandidat dalam kontestasi politik tanah air, Bu. Ibu menanggapinya kayak gimana itu, Bu Sherly? Kalau bertanya hari ini, saya masih fokus di Maluku Utara. Ibu merasa bahwa positioning sebagai primadona hari ini itu tidak akan dikapitalisir untuk politik masa depan? Saya tidak pernah menjadikan politik sebagai karir tujuan hidup saya. Sampai hari ini belum. Oke. Saya Tapi kan Ibu udah ada di dalamnya, Bu. Bagaimanapun pejabat publik itu adalah pejabat politik kan, Bu, sebetulnya. Kan? Iya, tapi bagi saya keberhasilan 5 tahun ini kalau semua janji politik saya itu selesai. Targetnya cuma baru sampai di situ. Oke. Karena kan utamanya kemarin gimana masyarakat Maluku Utara yang kaya ini, kan saya banyak melihat masyarakat tuh benar-benar susah. Jadi emang Maluku Utara tuh bisa sejahtera. Ini bukan ada kaitannya dengan disebutkan Bu Sherly jarang berkantor, kemudian jarang di Maluku Utara, lebih sering di Jakarta, atau warawiri sana-sini. Itu gimana sih isu itu, Bu? Kan tugas gubernur itu bukan administrasi ya. Tugasnya gubernur itu kan cari program. Saya kalau ke Jakarta sehari saya bisa 3-5 kementerian. Cari program apa yang bisa dibawa ke Maluku Utara. Kayak contoh salah satunya 6 desa nelayan merah putih. Tadinya dapat 2, kemudian silaturahmi 6. Kemudian sekolah rakyat. Kalau nggak ke sana, kita daerah timur tuh kadang nggak tahu ada program itu. Ke sana tahu Jemput bola ya, Bu? dapat, terus sekolah Garuda dapat. Jadi kan kita kan duitnya pas-pasan ya. Jadi kita harus ke sana minta program, minta itu. Kalau saya cuma di kantor nggak bawa apa-apa ngapain? Dan itu menarik ketika Bu Sherly ke pusat atau ke ibu kota, malah kemudian bersambut positif. Iya. Malah dari pusat juga pemerintah memberikan perhatian ekstra di sini. Saya dapat bisik-bisik katanya Bu Sherly dekat dengan orang-orang kuat di tanah air ini. Benar nggak, Bu? Saya berteman dengan semua. Ya, tapi saya berharap itu yang terbaik untuk Iya. nanti ke depan dioptimalkan ya, Bu ya. Bu Sherly, apa yang ingin disampaikan, Bu? Mengenai tugas-tugas yang mungkin belum selesai atau mimpi yang belum tercapai, dan termasuk dari orang yang menggantungkan harapan sama Ibu. Untuk Maluku Utara mungkin doain supaya saya selalu amanah. Semoga Tuhan kirim orang-orang baik buka pintu, kita bisa dapat banyak program dan anggaran untuk bangun Maluku Utara. Dan untuk Indonesia secara umum, mungkin mengingatkan kepada semua bahwa Indonesia itu rumah bersama. Untuk rumah ini bisa nyaman dan sejahtera, itu harus butuh kerjasama. Pak Presiden sudah merumuskan asta cita yang menurut saya sangat baik. Menjadi kompas untuk kita bikin program lah, kita pejabat daerah. Hanya memang Indonesia ini besar, butuh waktu. Tapi apapun dikomunikasikan dengan baik, yang mendengar mungkin cara responnya lebih solutif. Kemudian yang menyampaikan, mudah-mudahan dengan terjadi sedikit gesekan ini ada titik temu di kemudian hari antara pengambil kebijakan dan pemilik
suara ini rakyat yang harus kita layani mendapat titik temu sehingga program itu memang benar-benar memberikan solusi buat rakyat. Kadang rakyat merasa bahwa program itu bukan yang mereka mau dan padahal kita ini ada buat mereka gitu. Ya, satu yang terlewat Bu, menanggapi apa yang disampaikan Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, untuk pejabat daerah semestinya untuk meminimalisir segala sesuatu yang berkaitan dengan seremonial yang mengandung foya-foya atau apabila sifatnya pribadi disebut flexing misalnya Bu. Bagaimana Ibu melihat ya? Saya setuju, saya nggak suka seremonial. Ya, Bu. Saya setuju sih karena saya udah jadi kepala daerah ya, Bapak kalau buka itu banyak banget seremonial. Saya bilang program angin. Jadi dalam penyusunan APBDP dan APBD, semua program itu harus bermanfaat. Saya selalu bilang pada ASN, pastikan program itu bermanfaat, bisa menambah kepintaran otak rakyat, atau buat masyarakat kenyang, atau menambah dompet masyarakat lebih sejahtera. Kalau kemudian program itu tidak ada manfaatnya, coret saja. Karena memang terlalu banyak seremonial yang tidak ada output langsung buat masyarakat. Itu fakta. Oke. Langsung penetrasi kepada rakyat, hadirkan yang berdampak langsung, mereka either lebih pintar, lebih kenyang, atau lebih sejahtera. Kalau kemudian uang itu tidak berdampak bagi ketiga hal itu, ya berarti layak dicoret. Oke, mengenai flexing Bu? Ya memang mungkin bijak ya dalam kondisi saat ini ketika ada masyarakat yang mau makan aja sulit, mungkin kita harus lebih berempati. Ketika kita minta masyarakat berdemokrasi dengan berempati, kita juga mungkin sebagai pejabat dalam hal ini pun harus berempati. Ketika kedua belah pihak berempati dan berkomunikasi dengan baik, mendengar dan memberikan solusi, saya rasa Indonesia akan lebih baik. Luar biasa. Itu kesimpulan dari ini semua, karena apapun itu ketika kita hadir tanpa empati, maka segala sesuatunya pasti akan sia-sia. Karena pada prakteknya kita hidup untuk berdampak bagi orang lain, apalagi dalam posisi yang saat ini dipegang adalah posisi yang luar biasa Bu, posisi yang punya tanggung jawab yang tidak mudah, tapi kami yakin Ibu mampu untuk melakukan itu. Sekali lagi terima kasih Bu Sherly Choanda. Ya, Tuhan berkati Anda dan kami doakan yang terbaik untuk Anda selalu melakukan tugas-tugas kerja di Maluku Utara. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa. Kita mau menikmati keindahan alam Maluku Kiraha, Sukur Dapu-Dapu. Waktunya scuba. Maluku Utara, provinsi di timur Indonesia ini memiliki destinasi wisata bawah laut yang sangat menawan. Termasuk dalam wilayah kepulauan, Maluku Utara menawarkan beragam spot bawah laut yang menarik, mulai dari terumbu karang hingga biota laut lainnya. Bahkan orang nomor satu di Maluku Utara, Sherly Choanda, diketahui sangat menggemari eksplorasi bawah laut untuk menikmati keindahan ekosistem laut. Tidak hanya itu, ia juga tergabung dalam komunitas wanita selam Indonesia. Terbukti, pada peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Sherly Choanda ikut berperan melaksanakan upacara bendera di bawah laut. Lantas, sejauh apa kecintaan sang gubernur Sherly Choanda terhadap keindahan ekosistem bawah laut? Abraham Silaban pun berkesempatan melakukan eksplorasi bawah laut bersama Sherly Choanda di kawasan Jiko Malamo, perairan Maluku Utara. Sobat, ini hari baik bagi kita untuk menikmati pulau yang ada di Maluku Utara. Tempatnya di Jiko Malamo. Tempat yang dari permukaan begitu indah. Ini airnya istimewa banget karena saya bersamai beberapa keindahan dalam laut
Maluku Kira. Kita mau menikmati keindahan alam Maluku Kira, Sukur Dofu-Dofu. Waktunya scuba. Pagi hari ini kita di Jiko Malamo, Kota Ternate, Maluku Utara. Kita persiapan mau scuba bersama dengan Tajam Intel, Top Reda, dan Abraham, Pemda Nusantara TV. Doain semoga semuanya berjalan dengan baik dan ikan-ikannya ramai. See you. Ini luar biasa banget keindahan alam di Maluku Kira. Masih berdiri aja, masih duduk. Kita menikmati gitu. diving bersama dengan tokoh penting Ibu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Coanda, sama dengan Negara Mabeno. Ya. Oke, sore teman-teman nih. Jasa udah legend. Keindahan alam yang luar biasa. Ada pegunungan, kemudian di dalam lautannya ini luar biasa sih. Karena sesuai dengan potret yang kita lihat bagaimana Ibu Gubernur berenang, kemudian mengibarkan bendera merah putih ya, Prof. Luar biasa, Prof. Gimana, Prof? Kesannya, Prof? Lagi mau survive kalau. Aduh, survive umot. Bu Gubernur, ini luar biasa ya, Bu ya. Ternyata Iya. keindahan alam, kita pikir Jadi jangan lihat di darat aja, karena Indonesia itu 70%-nya lautan. Keindahannya ada di laut. wah, luar biasa. Katanya kalau tinggal di Indonesia nggak bisa dive itu kayak punya Ferrari tapi nggak nyetir. Oh, Punya Ferrari pakai supir. Karena keindahan sebenarnya ada di bawah laut. Jadi wajib ke Maluku Utara. wajib ke Maluku Utara. Tuh, bagus kan? Iya. Bagus nggak, Prof? Bagus. Bagus. Ini kalau di laut mesti begini. Kalau begini naik ke atas. Iya, jangan salah kode. Gitu. Indah benar di bawah. Bahwa Iya, Bro. ikannya semua taat aturan. Taat aturan, ikut aturan main. Ikut aturan main ya, Prof ya. Jadi kalau nggak ikut aturan main, di bawah laut sekalipun bisa dituntut ya, Prof. Karena tertib aturan. Tertib aturan. Tadi. Oke, ya itu dia. Saya Abraham Silaban, luar biasa. Ini pengalaman yang mungkin tak terlupakan. Lihat keindahan Nusantara lewat Maluku Utara bersama dengan Gubernur Sherly Coanda dan Reda Nah, Mantopani. itu buat Intan. Saya Abraham Silaban pamit. Yuk, Panas. menang lagi kita.